Shalom Augers, welcome di ibadah online AOG Regional Kalimantan. Sebuah sukacita yang luar biasa bisa menyapa kalian semua hari ini. Dan saya mau menyambut kamu yang baru pertama kali hadir dengan AOG online service ini, dimanapun kamu berada. Welcome home, kamu semua adalah saudara bagi kami. Kita semua perlu menyadari bahwa Tuhan menginginkan setiap kita untuk mengalami perubahan atau transformasi. Supaya transformasi terjadi dalam hidup kita butuh komunitas yang bisa mendukung kita. So, saya mau mengajak kamu untuk bisa join dengan komunitas yang akan mengubahkan hidup kamu, yaitu Connect Group. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi call center yang tertera di layar di setiap kota yang ada. Kita akan memberikan persembahan. Siapkan yang terbaik, persembahan dapat kamu transfer ke nomor rekening yang tertera di layar sesuai dengan kota di mana kamu tinggal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik yang ada pada kami. Kami berdoa Tuhan lewat persembahan ini, nama-Mu terus dipermuliakan dan kerajaan-Mu bertahta atas kota-kota di Kalimantan. Sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, biar hati kami mudah dibentuk sehingga semakin serupa dengan-Mu. Dan biarlah kami menjadi anak-anak muda yang setia melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you. 911, what's the nature of your emergency? Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat
hadiratmu. Katakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hatiku. Dengan segenap jiwa ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Sekali lagi ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari bawa hati yang mengasihi Yesus. Kami bawa lagu dari hati kami Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk nyatakan kasih padamu Tuhan. Sebab Kau terlebih dulu mengasihi, dan Kaulah kasih dalam hidupku. Ajari kami mengasihi-Mu, ajari hidup kami menyenangkan-Mu. Ajari kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam kasih yang sejati. Menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Mari angkat suara, mari bangunkan rohmu dan sembahlah Tuhan. Ya la 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 ba ba ba, sikiara la 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 ba 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 ba. So
mengajari kami menikmati menyembah-Mu Tuhan. Dan bawa kami berpaut padamu. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikanku Tuhan, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Shikarabata karabata karapata karalapata karapata karalapa. Shikaralamata karalamata karalamata karamata kararamata karalama. Mari kita siapkan hati kita. Shikaralamata karalama. Setiap Army of God yang berada di rumah, yang hari ini sedang ibadah offline, yang hari ini sedang ibadah online di rumah masing-masing, mari kita rindukan pribadi Roh Kudus lebih lagi. Tidak peduli dimanapun posisi kita saat ini, mari kita cari pribadi Roh Kudus lebih lagi dalam hidup kita. Shikaralapata karalapata 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 karalapa. Haleluya. Shiralalabata karalabata karalapata karalapata karalapa. We worship you. Shiralalabata karalabata 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 karalapa. Shikaralabata karalabata 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 karalapata 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 karalapa. Shikaralabata karalabata 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 karalapata karalapa. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini di mana kami dapat beribadah Tuhan Yesus. Kami tahu kami terpisah jarak satu sama lain Tuhan, tapi kami yakin spirit kami tetap satu di dalam Tuhan. Kami tetap semangat dimanapun kami berada hari-hari ini Tuhan Yesus. Urapi hati kami Tuhan, kami mau siapkan pikiran dan hati kami untuk dididik dan diajar oleh Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Lembutkan hati kami Tuhan, kami mau siapkan untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, biar firman-Mu yang menuntun kami Tuhan, menuju aliran sungai yang hidup.
memberikan kelegaan pada hati yang sudah kering hari-hari ini Tuhan, dan memberikan petunjuk maupun visi pada orang-orang yang kehilangan visi hari-hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar hari ini hanya Engkaulah Tuhan yang ada di tengah-tengah anak-anak army of God-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, shalom army of God. Ya walaupun saya nggak bisa dengar ya suaranya teman-teman Army of God nih yang ada di rumah masing-masing. Ya, tapi saya percaya hari-hari ini kita masih punya spirit yang firing ya. Kita tetap berapi-api ya. Saya harapkan kita tetap berapi-api dimanapun kita berada saat ini ya. Walaupun kita di rumah, walaupun hari-hari ini kita nggak bisa ketemu nih sama teman-teman di gereja. Ya, saya masih ingat ya momennya beberapa bulan yang lalu. Kita setelah ketika kita waktu mau ibadah, kita datang ke gereja, kita ketemu teman-teman nih bareng-bareng diasyeri, terus ngecup kursi. Saya nggak tahu ya di tiap kota di Kalimantan, di tiap gereja lokal di Kalimantan, apakah teman-teman AUG juga punya kebiasaan seperti itu? Ya, jadi ada kursi-kursi favorit di mana kita itu suka ngecup ya. Jadi bagian CGA itu di pojok sebelah kiri panggung kah atau di sebelah kanan panggung kah ya. Saya pribadi jujur sangat merindukan teman-teman Army of God yang ada di rumah ya. Salam rindu buat setiap teman-teman Army of God. Oke, ya hari ini kita mau belajar sama-sama nih firman Tuhan. Saya kasih tema tentang be the church ya. Jadi gereja Tuhan di masa-masa ini. Bukan hanya sekedar berbicara tentang gedungnya aja nih, tapi berbicara tentang the living church. Bagaimana kita tuh menjadi gereja yang hidup hari-hari ini ya. Kenapa kok kita harus jadi gereja yang hidup hari-hari ini? Nah, saya tahu menjadi sebuah gereja yang hidup hari-hari ini tidaklah mudah. Ya, apalagi kita tahu sekarang di masa pandemi teman-teman. Di masa pandemi, di mana kita nggak bisa ketemu satu sama lain, di mana kita nggak bisa tatap muka, di mana kita nggak bisa banyak sharing satu sama lain secara real ya. Hari-hari ini kita mungkin masih terbantu sama yang namanya Zoom, Line atau WhatsApp ya, saya sebutkan platformnya, ataupun apapun yang teman-teman Army of God pakai sekarang untuk bisa bertemu lewat online sekalipun ya. Saya tahu nggak mudah ya. Kita harus memperjuangkan iman kita di masa-masa ini. Kita harus menjaga iman kita di masa-masa ini. Saya tahu itu nggak mudah teman-teman. Tapi hari ini saya mau katakan jadilah kuat di masa-masa ini. Ya, jadilah kuat di masa-masa ini. Jangan terhilang, jangan menjauhkan diri dari gereja Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan online, ibadah online, CG online. Ya, karena saya tahu ya, kecenderungan anak-anak muda, ya ini kecenderungan anak-anak muda seringkali dapat salah fokus. Ya karena apa? Salah fokus nih misal terhadap hal-hal yang dunia tawarkan. Ya anak-anak muda nih cenderungnya salah fokus, mudah banget. Misal tertarik sama hal apa? Ya games misal, kecanduan sama games. Main games itu sudah nggak tahu waktu lagi. Bisa kadang menghabiskan separuh dari jam, setengah hari mungkin bisa betah tuh main games aja. Atau kecanduan maraton series. Siapa yang hari-hari ini doyan nonton maraton? Ya, siapa? Ya, ngaku sendiri ya, angkat tangan di rumah saya gitu ya. Ya mungkin bisa jadi nih kecanduan, akhirnya salfok kalau kata-kata orang, salah fokus. Terus juga terjebak di pergaulan yang buruk. Hari-hari ini kan kita sudah nggak join lagi sama CG yang real. Ya, kita jarang ketemu sama teman-teman CG kita. Mungkin aja nih kita banyak habiskan waktu untuk join sama teman-teman di luar komunitas rohani maksudnya. Nah bisa aja nih kalau kita nggak kuat hati kita akan mulai terbawa arus. Ya, mulai lagi berkata-kata kasar, mulai lagi keluar kata-kata yang harusnya kita nggak ucapkan. Ya, situasi itu bisa menyeret seseorang, apalagi kalau mudah untuk salah fokus. Nah kemudian juga terlalu banyak waktu yang dialihkan atau menghabiskan waktu banyak untuk sosmed. Ya, hari-hari ini berapa banyak waktu yang teman-teman Army of God habiskan untuk Instagraman, YouTubean, atau menggunakan media lainnya. Ya, yang notabene itu menjauhkan teman-teman Army of God dari firman Tuhan, dari saat teduh teman-teman, dari CG online dan dari ibadah online. Ya, atau apakah ada hal lain
yang tadi saya nggak sebutkan, yang sedang membuat teman-teman Army of God salah fokus hari-hari ini. Sehingga kita nggak bisa jadi gereja Tuhan yang real, gereja Tuhan yang hidup. Ya, tanyakan pada dirimu sendiri, hal apa, atau kita renungkan bersama nih, hal apa yang membuat kita salah fokus hari-hari ini. Sehingga kecenderungan kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Sehingga kita meninggalkan CG online kita. Ya, ingat, saya tahu tadi kata-kata pertama ya, nggak mudah memang. Tapi saya mau kuatkan setiap kita menghadapi ini bersama. Kamu nggak sendiri. Banyak teman-teman Army of God yang lain, kita saling mendukung satu sama lain di masa-masa ini. Saya juga katakan pada setiap leader Army of God, jadilah kuat, leader yang bisa menopang anak-anakmu hari-hari ini. Jangan mundur dari pelayanan, jangan mundur dari panggilan. Justru hari-hari ini ketaatan tuh dibuktikan dari masa-masa susah. Ya, ketaatan itu tidak semerta-merta hanya pada situasi yang enak aja, ya dibuktikan. Tapi di saat situasi menjadi sulit, disitulah ketaatan sesungguhnya kita harus lahir, kita buktikan. Amin, ya. Oke, nah ditambah lagi nih kalau pengenalan kita akan Tuhan Yesus itu kurang dalam. Tambahlah, ya. Bahkan kita nggak mau mulai membangun pengenalan kita akan Kristus hari-hari ini. Apalagi buat teman-teman yang mungkin baru join CG online, baru pertama kali ikut ibadah online seperti ini. Ya, kita selalu kalau teman-teman ikut CG, kita pasti akan dorong untuk saat teduh. Baca firman Tuhan. Pasti, Gereja Mawar Sharon selalu mendorong setiap jemaatnya untuk baca firman Tuhan saat teduh. Kita belajar mencintai Bible firman Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, contohnya kayak gini, kalau misalnya pengenalan Tuhan Yesus itu kurang dalam hidup kita. Contoh ketika saat gereja ini mengadakan movementnya apa? Pembacaan firman Tuhan bareng-bareng. Kalau di Banjarmasin sendiri, kita lagi dalam kegerakan yang namanya Back to Basic atau Marathon Bible. Kita sama-sama baca mulai dari perjanjian baru, itu mulai dari Matius. Nah sekarang kita sudah sampai di kitab Lukas. Saya juga dengar kemarin ada sharing dari teman-teman di Balikpapan. Mereka juga mengadakan I Love My Bible. Mereka sudah jalan setahun. Saya excited banget gitu loh. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda itu secinta itu sama firman Tuhan. Inilah akan lahir orang-orang penerus-penerus yang kuat, yang takut akan Tuhan di masa depan nanti. Saya senang ya, tapi masih aja nih ada beberapa orang yang mungkin lupa atau malas untuk memulai. Ya istilah kerennya mager ya, malas gerak gitu loh ya. Ini rata-rata anak-anak muda ini. Mager, malas untuk memulainya. Ya ngerasa bahwa tunda dulu besok-besok aja Atau memang gak mau sama sekali memulai ya. Ada tipe-tipe orang tertentu karena selalu menunda-nunda dan gak pernah bergerak untuk melangkah. Maka dia akan terjebak di zona nyamannya. Dia akan selamanya berada di situ. Ya, kamu akan bisa masuk dalam kegerakan, suatu kegerakan atau movement. Ketika kamu memutuskan dirimu itu, kamu push dirimu untuk bergerak maju melangkah. Ya, kalau kita cuma diam di tempat, kita cuma jadi gini loh, tong kosong nyaring bunyinya, tahu kan? Tong kosong nyaring bunyinya. Kita cuma koar-koar aja, tanpa tindakan. Tapi ketika kita ngomong, aku menghidupi visi ini, aku mengikuti pergerakan gereja, maka seharusnya kita ikut dalam visi itu, kita joinkan diri kita masuk dan kita ikut dalam kegerakan itu. Amin teman-teman. Nah hari-hari ini kalau ada di antara teman-teman Army of God yang masih malas rasanya untuk baca firman Tuhan, masih sulit untuk memulai atau terlalu lama menunda sehingga teman-teman sudah nggak tahu lagi mulai dari mana, bahkan lupa kemarin atau 2 minggu yang lalu aku baca firman di mana ya, aku lupa pasalnya. Karena apa? Menunda-nunda. Akhirnya ketinggalan jauh nih, teman-teman 1 CG-nya udah berlari jauh sampai pasal yang ke-20. Ya kita sendiri misal oleh lama menunda akhirnya ketunda baru sampai pasal 2, dan ternyata dia lupa ya. Jadi mari jangan menunda-nunda. Dan majulah untuk melangkah ya. Pastikan teman-teman semua jangan terbiasa stuck di zona nyamannya hari-hari ini ya. Itulah bahayanya sekarang ini, masa-masa ini. Ya, jadi pengenalan yang dalam pada pribadi Tuhan Yesus dan firman-Nya itu sangatlah penting. Ya, itulah sebabnya kenapa kita harus baca firman Tuhan. Gak bisa kita gak baca firman Tuhan. Ya, pengenalan kita tuh harus didasari dari Bible-nya.
dari firman Tuhan. Itu harus jadi dasar utama, dan ketika kita mulai kebiasaan rutin nih baca firman Tuhan, hal inilah yang akan membangun roh kita di masa ini. Ya, nggak bisa nih kita berpegang pada hal lain. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat kritis, di mana orang bisa menjual imannya, meninggalkan Kristus demi hal apapun juga. Ya, apalagi anak-anak muda nih. Kita dengan mudahnya bisa meninggalkan iman kita kalau kita nggak punya dasar yang benar hari-hari ini. Makanya penting untuk selalu menjaga, kita nggak boleh putus dari sang sumber. Sang sumber itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kalau sampai kita putus hari-hari ini dari sumbernya, maka kita akan jadi tanaman yang mati, kering, dan lama-lama kita akan mati rohani. Kita nggak akan bisa survive sendiri di dunia ini tanpa roh dari Allah. Roh Allah maksudnya yang ada di dalam hati kita. Ya, kalau hari-hari ini kita bisa kuat, mungkin 1-2 hari nggak baca firman Tuhan, ya it's okay lah, nggak apa-apa. Aku masih bisa survive. Tapi lihat 1 minggu, 2 minggu, berlanjut sampai beberapa waktu ketika Anda tidak membaca firman Tuhan, kita lihat manusia lamamu akan mulai keluar. Kamu akan menjadi egois, kamu akan mudah marah, kata-kata kotor itu keluar lagi dari mulutmu, bahkan isi hatimu, bahkan pikiranmu bukan lagi dikuasai oleh firman Tuhan. Tapi kedaginganmu yang akan menyeruak, yang akan bangkit. Itulah yang terjadi ketika kita putus dari sumbernya, itu firman Allah. Makanya penting hari-hari ini teman-teman Army of God, jagalah hati kita, jagalah komitmen kita sama firman Tuhan. Itulah mengapa pentingnya untuk kita tetap terkoneksi pada sumbernya. Ya, jadi kita belajar nih jadi gereja yang hidup ya. Nah justru semakin cepat kita mulai, nah hari ini kan kita dengarkan firman Tuhan temanya tentang be the church ya. Jadi hari-hari ini kita mau belajar sama-sama. Justru semakin cepat, semakin dini, semakin mudah kita mendengarkan, semakin cepat kita bisa mengaplikasikannya. Ya berbahagialah nih anak-anak Army of God. Kalian ini sudah digembalakan sejak masa muda kalian. Beruntung ya, bersyukur. Banyak orang-orang di luar sana mungkin yang belum sempat seberuntung kita ya. Tapi kita kan juga tetap menjangkau orang-orang yang terhilang ya. Nah beruntung nih teman-teman bisa mengaplikasikan firman Tuhan sejak masa muda. Ya jadi nanti ketika kilometer keberapa dalam hidup kita, Tuhan sudah percayakan sesuatu yang besar. Jadi kita nggak delay, ya kita sudah mulainya cepet gitu ya. Itulah kenapa indahnya hidup di dalam firman Tuhan ya. Nah jadi banyak kepercayaan yang akan Tuhan berikan ketika kita mulai dari masa muda. Setia, ya ingat mulai berjalan harus setia, komitmen, gak boleh mulai tapi ogah-ogahan di tengah-tengah, sama aja, ya bohong. Kita harus komitmen sampai akhirnya nanti kita tetap setia, melayani Tuhan, berada dalam panggilannya dan juga mengasihi jiwa-jiwa, ya kan the real army of God ya. Oke, jadi kita tahu beberapa orang di luar sana itu mengenali gereja itu hanya sekedar gedungnya aja. Ya, dari seberapa megah bangunannya, seberapa di mana letaknya, di mana alamatnya. Mungkin kalau kita nanya gereja Mawar Sharon itu di mana ya? Kalau di Banjarmasin di Hotel Jisain Jalan Ayani kilometer 4,5 kalau nggak salah ya. Di Hotel Jisain ya, oh ternyata di hotel ya, ternyata gedungnya di sini bentuknya seperti ini. Kita cenderung untuk menunjukkan alamat atau tempat. Atau luarnya ya, justru hari-hari ini kita sadari bahwa gereja tidak hanya dibatasi dari gedung aja nih. Ya di masa-masa ini sekarang, gereja nggak hanya dibatasi dari gedung saja, tapi gereja yang sesungguhnya, yang realnya adalah kita. Kitalah gereja Allah yang hidup. Hari-hari ini kita yang harus menghidupi posisi gereja itu. Gereja Tuhan itu nggak cuma melulu dari bentuk gedungnya aja, tapi hari-hari ini kita harus belajar menjadi gereja yang hidup. Karena kitalah gereja Allah. Hari-hari kita yang dipakai Tuhan, kitalah adalah umatnya, yaitu tubuh Kristus yang hidup. Nah jadi iman dan kepercayaan kita tidak boleh ditentukan dari lokasi atau tempat ya. Hari-hari ini kan juga ibadah online nih teman-teman. Mungkin ada yang berkata kalau ya sudah terlalu lama ibadah online, terlalu lama aku datang ke gereja, nggak menginjakan kaki ke gereja. Tahukah teman-teman, urapan Tuhan itu omnipresent. Tuhan itu bisa hadir dimanapun teman-teman, merindukan Tuhan lebih lagi. Di kamarmu kah teman-teman mulai ibadah online atau di tempat manapun, di tengah-tengah keluargamu pun bisa. Ya, jadi nggak dibatasi oleh tempat. Ya, jadi jangan sampai ngerasa beralasan bahkan kering rohani karena aku sudah lama nggak ke gereja. No, tahukah teman-teman,
Andalah gereja yang hidup itu. Ya, kita harus belajar di sini sama-sama ya. Oke, kita mau belajar sama-sama dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan nih pada muridnya. Bagaimana kita mau jadi gereja yang hidup. Kita buka sama-sama di Lukas 12 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya akan bacakan ya buat kita semua. Kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Di sini dengan perikop pengajaran khusus bagi murid-murid. Saya akan bacakan ya ayat yang pertama sampai yang ke-12. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir. Bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Ayat yang terakhir ya. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Baiklah, kita lihat dulu di ayat yang pertama ya. Saya akan bagikan 4 poin hari ini. Kita mau belajar sama-sama bagaimana kita menjadi gereja yang hidup di masa-masa ini ya. Amin, siap semua, siapkan catatannya ya juga ya, dan juga siapkan Alkitabnya ya. Oke, poin pertama, waspada dan selalu berjaga-jaga. Nah, itu terletak di pesan Tuhan. Kita lihat tadi di ayat yang ke-12 ya, pasal yang pertama. Kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah di sini Tuhan Yesus mengajar, ya judulnya aja pengajaran khusus bagi murid-murid. Tuhan Yesus mengajari buat setiap murid-muridnya, yang pertama adalah waspada dengan ragi Farisi atau kemunafikan. Tuhan Yesus itu begitu mengecam yang namanya kemunafikan. Ya apalagi kalau di firman Tuhan ini kan dikatakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya raginya itu loh, Tuhan tuh sangat mengecam. Ragi Farisi itu sama dengan kemunafikan. Ya, jadi waspada dengan kemunafikan. Kemunafikan itu apa sih? Kemunafikan itu memperlihatkan sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan perbuatan. Ya, contohnya kayak apa? Contoh seperti ini. Memperlihatkan sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan perbuatannya di depan umum sebagai seorang percaya yang saleh dan setia. Padahal orang ini menaruh dosa tersembunyi. Ya. Nah perbuatan ini pasti dilakukan secara sadar dong tentunya. Ya jadi kayak gini loh contoh. Dia ini melayani Tuhan. Ya dia ini menunjukkan kesalehannya. Dia ini menunjukkan kesetiaannya. Ya tapi ternyata di dalam hatinya itu ada dosa tersembunyi. Yang dia nggak mau ngaku itu sama Tuhan. Dia berpura-pura untuk menjadi orang saleh, dia berpura-pura untuk menguasai seluruh isi firman Tuhan dan Taurat Tuhan. Tapi dia nggak percaya sama Roh Kudus. Dia masih menyimpan sesuatu dalam hatinya itu loh. Itu yang dikatakan munafik. Ya. Nah jadi orang munafik adalah seorang penipu dalam hal kebenaran yang terlihat. Dan orang munafik adalah tanda bahwa ia tidak takut akan Allah dan pasti tidak memiliki Roh Kudus dalam hatinya. Ya kita tahu orang munafik
dia nggak takut sama Allah. Ya, dia nggak punya Roh Kudus yang hidup dalam hatinya. Karena dia selalu melakukan itu terus-menerus nih, perlakuannya secara sadar. Ya. Nah, jadi di situ Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada setiap muridnya, waspada. Ingat yang pertama, waspada dan berjaga-jaga supaya kita nggak jatuh di dalam dosa kemunafikan ini. Bahaya. Kadang mungkin ada yang nggak sadar atau lebih banyak pasti sadar. Dia melakukan segala pelayanannya dengan luar biasa, tapi dia nggak bisa ngampuni orang lain. Dia melakukan segala pelayanannya dengan luar biasa, tapi dia nggak bisa ngampuni orang tuanya. Kita nggak akan pernah bisa dipakai Tuhan besar kalau ada sesuatu dalam hati kita yang kita masih simpan sampai detik ini. Minta ampun, ampunilah bahkan. Berilah ampun itu pada seseorang. Kalau hari ini kamu masih menyimpan sesuatu terhadap orang lain atau orang tuamu di masa lalu pernah menyakitimu atau ada orang-orang lain yang pernah menyakitimu. Ya, punyailah hati yang penuh mau melepaskan pengampunan. Ya karena Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kita. Kenapa kita harus keraskan hati kita untuk gak ngampuni orang lain? Ya, begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap muridnya, waspada tadilah, berjaga-jaga supaya dosa ini tidak masuk ke dalam hidup. Ya, jadi ini poin penting yang Tuhan tekankan. Kemunafikan ini jangan sampai masuk ke dalam hidup kita. Hidup di sini berarti adalah hati. Hidup itu bersumber dari hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita ini memancarkan kehidupan. Jadi pastikan jaga hati kita dari setiap dosa kemunafikan yang ada. Jangan jadi orang munafik hari-hari ini. Gimana kita mau jadi the real church? Bagaimana kita mau dipakai Tuhan jadi gereja yang sesungguhnya, gereja yang hidup hari-hari ini. Kalau kita masih menyimpan sesuatu, tapi kita anggap baik-baik aja di luar. Ya, ayo Army of God, sama-sama hari ini kita koreksi yuk hati kita masing-masing. Kita koreksi benar-benar hati kita hari ini. Kita masih menyimpan sesuatu enggak di hati kita ini? Kalau masih ada berdoa minta sama Tuhan, lembutkan hati kita. Lepaskan setiap pengampunan, lepaskan setiap perbuatan cela, lepaskan setiap perbuatan dosa itu. Kita nggak bisa pelayanan, kita nggak bisa maksimal dalam pelayanan. Tuhan nggak bisa pakai kita maksimal kalau kita terikat pada suatu dosa. Macam-macam hal. Ya, mari kita sama-sama renungkan. Biar hari ini menjadi perenungan semua pada setiap Army of God. Biar kita dikoreksi sama Roh Kudus ya, izinkan Roh Kudus mengkoreksi setiap hati kita hari-hari ini ya. Oke, jadi pastikan hari lepas hari ini, bagaimana cara kita menjaga hati kita tetap taat sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan gak boleh kendor. Lewat apa? Pembacaan firman Tuhan tadi. Lewat apa? Komunitas onlinemu, CG onlinemu. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan jauhkan diri dari pertemuan CG online. Kita ini sedemikian rupa berusaha untuk bagaimana hubungan itu tetap terjaga hari-hari ini. Karena di masa-masa ini jaminannya apa? Ya, hubungan itu penting hari-hari ini. Makanya hari-hari ini juga CGL berusaha untuk dapat connect kepada setiap member-member yang ada. Sponsor-sponsor juga membantu, saling membantu satu sama lain di dalam CG ya. Bagaimana memfollow up teman-teman yang baru join atau teman-teman yang sudah lama hari-hari ini ya. Kita mau sama-sama menjaga hati kita dengan notisnya adalah hubungan kita nggak boleh kendor sama Tuhan. Karena satu sumbernya adalah Tuhan. Kalau hubungan kita sudah kendor sama sang sumber, itu kenapa hati kita mudah goyah. Nggak heran kita mudah salah fokus ngelihat hal lain. Harusnya kan tujuan utama kita tuh ngelihat Tuhan. Tuhan. Bukan hal lain di luar sana. Itu hanyalah sesuatu yang harusnya menjadi penunjang buat hidup kita. Yang kita pandang itu adalah Yesus Kristus. Hari-hari ini. Ya kita sudah semakin dekat pada akhir zaman ya mungkin. Jadi hari-hari ini jagalah hati kita. Jangan jadi orang yang kendor hubungannya sama Tuhan. Atau malah meninggalkan Tuhan. Memelihara dosa dan akhirnya jatuh di dalam dosa tersebut. Ya, oke kita lanjut ke poin yang kedua. Poin kedua adalah fear of God Almighty. Ya, jadi takut dan gentar pada Allah. Kita lihat di ayat yang keempat ya. 4-7 ya. Nah di sini
Kita lihat, aku akan berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ya, 4-5 ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Dia-nya huruf besar. Takutilah Tuhan. Ya, di sini bukan berarti kita langsung ketakutan, langsung jauh dari Tuhan, enggak. Takut dan gentarnya di sini beda. Ya, kita sama-sama mau cek ya, takut dan gentar akan Tuhan itu seperti apa. Dalam setiap hal yang kita lakukan selama kita hidup, takut dan gentar tuh hendaknya jadi pondasi kita dalam melakukan segala sesuatu. Nah, ini adalah salah satunya juga menjagai kita supaya kita enggak keluar jalur tadi. Kita takut dan gentar. Karena apa? Kita nih punya hati yang sungkan gitu loh kalau berbuat dosa. Paham gak maksudnya? Jadi gini loh, saya ibaratkan kayak gini ya contohnya. Kita kan hidup hari-hari ini diberi nafas hidup oleh Tuhan. Teman-teman bangun nih setiap pagi. Teman-teman mungkin habis bangun pagi itu berdoa sebentar, terus mungkin ada yang saat teduh pagi atau ada yang saat teduhnya malam, melanjutkan hari berkegiatan, beraktivitas, ya. Nah, Tuhan tuh baik banget loh. Bayangkan setiap pagi kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan nafas kehidupan. Ya, bayangkan kalau Tuhan cabut itu semua, apa jadinya kita? Ya, Tuhan tuh begitu baiknya. Sampai ngerasanya tuh kayak gini loh, ibaratkan sungkan gitu loh kalau mau menyakiti hati Tuhan. Ya, sungkan kalau mau berbuat dosa. Coba kita pikirkan ini sama-sama. Kadang kita tuh nggak pikir panjang gitu loh kalau kita memutuskan sesuatu. Nah, kadang terlalu banyak orang yang berpikiran pendek ketika melakukan sesuatu yang di luar Tuhan, melakukan dosa. Nggak pikir panjang, langsung putuskan truk, langsung jatuh. Misal nih dalam sesuatu pencobaan, aku capek, ekonomi keluarga lagi guncang, aku selalu dimarahin papa mama dan lain-lain. Ya udah aku lari ke rokok aja, mungkin ini bisa menjawabku hari-hari ini. Pikir pendek, rokok itu nggak ngejawab apapun, rokok itu nggak ngasih solusi apapun. Atau bahkan ada yang jatuh ke dalam narkoba, atau bahkan ada yang jauh ke dalam pornografi lagi hari-hari ini. Itu nggak menjawab sama sekali. Seinci pun itu nggak menjawab apapun dalam masalahmu. Hanya datang pada Tuhan, itulah sumber segala sesuatu. Sumber segala jawaban itu adalah firman Tuhan. Ketika kita lari di luar hal-hal yang di luar Tuhan, kita nggak akan mendapat apapun jawaban. Ketika kita di luar Tuhan. Ya, hendaknya pedoman utama kita adalah takut dan gentar akan Tuhan. Ya, ini jadi pondasi kita ya. Nah, jadi sehingga kita nggak asal-asalan dalam melakukan sesuatu ya. Jadi hari-hari ini kan berapa minggu ya sudah ya, dari bulan Maret ya kita sudah ibadah offline, online maksudnya ya. Sudah dari bulan Maret. Nah, kan sudah berlangsung beberapa minggu. Ya mungkin ada aja nih anak-anak Army of God yang ngerasa kagak ada yang ngelihat juga nih ibadahnya. Ya udah pakai piyama aja ibadah. Atau buka laptop sambil makan snack mungkin. Atau sambil nyiapin boba atau nyiapin apa lagi di sini di sebelah. Jadi dia dengerin firman tapi dia sambil ngunyah boba dalam mulutnya. Atau bahkan sambil main games. Wah, ini nggak bisa ya. Ibadah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Hadirat Allah itu harus kita itu menyiapkan hati kita takut dan gentar akan Tuhan. Ya, nggak boleh kita asal-asalan. Ya memang nggak ada manusia yang melihat, tapi Tuhan melihat kita. Tuhan yang melihat kedalaman hati kita. Kita sungguh-sungguh nggak hari-hari ini? Kita lapar dan haus nggak mau dengarkan firman Tuhan? Atau kita malah cuma asal-asalan sekedarnya aja kalau di absen. Sudah ditanyain CGL nih, udah ibadah minggu atau belum? Sudah kok, sudah C, sudah Kak. Udah cuma sekedar absen aja karena kita nggak dapatkan esensinya sama sekali. Karena kita lakukannya sekedar asal-asalan, kita bosan. Ya, kita nggak punya spirit takut dan gentar akan Tuhan. Padahal bukan karena manusia kita lakukan semua itu. Kita lakukan itu atas dasar hubungan kita sama Tuhan. Atas dasar takut dan gentar akan Tuhan. Ya. Nah, jadi hari-hari ini pelihara lagi. Jangan sampai mulai hilang, mulai surut, mulai luntur bahkan ya.
Sehingga itu yang membuat kita berpikir panjang ketika lakukan dosa. Ya, bukan berpikiran pendek lagi. Ingat, berpikiran panjang. Pikir panjang ketika kalian memutuskan sesuatu, ketika kalian memutuskan sesuatu ini berhubungan dengan hidup kalian bahkan, atau berhubungan dengan apapun, pastikan pikir panjang ya, Army of God. Dan juga ingat, satu pesan saya hari ini, ketika kalian ibadah di rumah, komitmenlah sungguh-sungguh ya, ibadah online. Siapkan berdoa dulu ya, sembah Tuhan dulu, siapkan tempatnya benar-benar, jangan di atas kasur sambil tiduran, atau jangan di tempat yang asal-asalan ya. Saya rindu setiap Army of God, ayo kita bangun lagi benar-benar, kita buat tempatnya yang indah, karena kita kan menghargai Roh Kudus tuh ada loh. Roh Kudus tuh hadir di dalam hati kita ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan ya. Hari-hari ini pakai dan juga tentunya pakai pakaian yang rapi ya, cukup sopan walaupun gak ada orang yang melihat. Atau kamu ibadah dengan keluargamu ya, atau ada adik, ada kakak atau orang tua ya. Orang tua bisa tentunya diajak untuk ikut ibadah umum, ada linknya tersendiri. Kalau adikmu, kamu punya adik yang kecil ya, SD ataupun masih SMP ya, itu bisa diajak ibadah anak Eagle Kids ya. Dan kamu punya saudara yang sepupu atau gimana, ajaklah untuk ikut ibadah Army of God ya. Nggak ada batasan sekarang, semua bisa akses online ya. Jadi nggak ada alasan lagi nggak bisa ibadah ya. Jadi pastikan hari Minggu adalah harinya Tuhan, dan pastikan juga kalian punya jam ibadah itu yang tepat. Ya, takut dan gentar juga ini salah satunya. Kalian punya jam ibadah yang tepat nggak hari-hari ini? Atau kalian punya jam ibadah itu yang minggu ini jam 7 pagi. Karena aku sorenya mau jalan-jalan sama teman. Terus minggu depan full jalan-jalan. Akhirnya geser dikit ke hari Senin, atau aku ibadah di hari lain aja. Nah, komitmenlah pada hari kamu ibadah teman-teman. Jangan geser atau jangan pindah-pindah jam. Kalau bisa tentukan di jam ibadah Army of God seperti biasa, kita kan ibadah jam 1 siang. Ya, jadi ibadahlah di jam 1 siang atau sore bisa. Ya, tentukan dan komitmen di waktu-waktu itu, dan komitmen di hari di mana kamu beribadah. Ya, lanjut ya, kita ke poin yang ketiga. Berbicara kepada orang lain mengenai Yesus Kristus. Ya, jadi kita lihat ayatnya di ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ya, jadi di sini yang saya dapatkan adalah kita berbicara mengenai penginjilan. Ya, jadi be the real church. Kita juga berbicara mengenai penginjilan, apalagi kita anak-anak muda. Masa-masa ini tuh nggak ngebatasin kita sama sekali loh. Kita masih bisa menginjil, kita masih bisa pakai media kita. Kalau teman-teman hari ini diberkati atau dikaruniai dengan kelebihan atau talenta di mana teman-teman bisa menghasilkan suatu karya di YouTube, di Instagram, atau di apapun, podcast, di platform apapun, hari-hari gunakan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Justru hari-hari ini pakailah platform itu untuk jauh menyebarkan kabar baik. Kabar baik apa? Injil, firman Tuhan, kesaksian-kesaksian iman. Ya, karena hari-hari ini kita tahu semakin banyak berita-berita yang gak baik masuk ke dalam online ya. Jadi hari-hari ini juga kita juga mau jadi agen. Ya, tapi jangan sampai menyita waktu banyak. Ingat, seimbang ya, seimbang dalam segala sesuatu. Nah, jadilah saksi iman hari-hari ini. Jadilah pembawa berita bahagia hari-hari ini. Jangan jadi anak muda yang pasif, tapi keluarkan kreativitasmu. Kita anak muda itu kreatif harusnya ya. Jangan jadi anak muda yang karena situasi ditekan, situasi akhirnya dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Terlalu enak di zona nyaman dan akhirnya jadi anak rebahan, jadi kaum rebahan ya kalau kata-kata anak-anak Army of God hari-hari ini ya. Di kasur terus seharian nggak menghasilkan karya apa-apa atau nggak mau bantu orang tua sama sekali. Nah, jadi jangan sampai kita jadi batu sandungan, tapi jadilah berkat hari-hari ini ya. Melewati apa? Tindakan kita, perkataan kita. Itulah yang dinamakan menjadi saksi iman hari-hari ini. Kita membawa kabar baik ya, melewati apa yang kita lakukan. Kesaksian yang paling nyata, kesaksian yang paling hidup adalah apa yang kita lakukan itu bisa dilihat oleh orang lain. Ya, kadang kita
kita telah melalui sesuatu dalam hidup kita. Nah, kita melaluinya pastinya dengan Tuhan dan kita menang di area itu, justru itulah yang menjadi kesaksian yang powerful bagi orang-orang lain. Misal, contoh, beberapa waktu ini mungkin ada beberapa anak Army of God yang datang ke saya bercerita bagaimana sulitnya mengerjakan tugas akhir skripsi. Ya saya tahu skripsi itu nggak mudah. Ya setiap orang pun kalau sudah di zaman masa-masa ending perkuliahan, itu rasanya sensitifnya tuh tinggi. Wah egonya naik gitu loh. Rasanya sentil dikit, apa ya istilahnya itu ya, sentil dikit apa lu kayak gitu loh. Jadi ngerasa bahwa jangan ganggu aku kalau aku sudah ngerjain skripsi atau apapun. Pokoknya sulit dan lain-lain. Nah tapi saya juga pernah ngelewatin itu. Saya juga pernah berada di momen itu. Nah di sini bagian saya untuk mengatakan buat setiap anak-anak Army of God. Yang mungkin ada yang ujian, yang mungkin ada hari-hari ini berada di masa-masa tugas akhir. Semangat kerjakan, jangan mundur. Ya setiap orang pun ada di fase-fase itu. Nah dan saya juga berhasil dan saya berhasil untuk melewati fase itu. Saya bisa dan saya percaya Anda pun juga bisa. Apalagi kalau kita mengerjakannya nggak ogah-ogahan, nggak asal-asalan. Kita tetap berpegang pada Tuhan hari-hari ini, tetap berdoa, berpuasa bahkan. Ya, saya yakin kesaksian itu akan menjadi kesaksian yang powerful. Ya, kalau teman-teman menghidupi dan teman-teman berhasil. Ya, jadi dan juga hari-hari ini kita menjelaskan ke orang lain tentang Kristus, kita bisa mengajak teman-teman kita ikut join ke dalam CG Online. Ya, jadi ajaklah teman-temanmu yang gak berbatas kota, gak dibatasi oleh kota lagi, gak dibatasi oleh tempat lagi. Kalau dulu kan sulit, jauh, gini-gini. Nah sekarang mungkin kita kan ada salah satu CG, ya kalau kita di Banjarmasin kan kita ada satu lagi Banjarbaru. Ya beberapa waktu lalu ada anak CGL ini cerita sama saya, ternyata CG ku hari-hari ini ada join teman-teman dari kota lain. Contoh dia maba masih, tapi dia kuliah di Jakarta. Karena dia punya teman, temannya ini maba, belum ketemu komunitas rohani, sementara diajak dulu join di CG-nya kita. Ya saya suka cita dong gitu loh, oke gak apa-apa silakan. Tapi nanti ketika offline, perkenalkan dia dengan komunitasnya di Jakarta. Ya jadi gak terbatas tempat, kita bisa ngajak orang nih, sama-sama ya ikut join ke dalam CG online. Dan jangan lupa, hidupi visi akan jiwa-jiwa hari-hari ini. Jangan luntur, jangan sampai visi ini luntur ketika kita diterpa berbagai persoalan atau masalah dalam hidup kita. Masalah itu boleh datang, ya proses itu boleh ada. Tapi visi kita harus tetap ada. Visi kita apa? Bagi keselamatan jiwa-jiwa, itu visi terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Setiap kita orang percaya tentunya. Amin. Yang terakhir, ya kita lihat di ayat yang terakhir, kita lihat poin yang keempat adalah jangan pernah merasa khawatir. Ya, jangan pernah merasa khawatir atau no worries ya. Jadi kita lihat jangan pernah merasa khawatir. Karena apa? Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya Tuhan tuh udah janji. Kita orang percaya tuh selalu disertai sama Roh Kudus. Ya, jadi jangan pernah takut akan hal apapun juga. Situasi yang menghimpit, proses hari-hari ini, kekhawatiran atau proses itu bisa membuat kita tuh keluar juga dari jalan Tuhan. Ya, kita nggak jadi the real church itu tadi. Kita nggak jadi gereja Tuhan yang hidup. Karena apa? Terhimpit proses. Akhirnya quit. Terhimpit proses, terhimpit beban, tekanan hidup, masalah, situasi. Dan akhirnya khawatir berlebih, akhirnya kita nggak bisa ngelihat apa yang jadi karya Tuhan dalam hidup kita. Padahal ketika kita setia ya dalam proses. Ini langkah kita nih, di langkah selanjutnya 2 langkah aja lagi kita berjalan sama Tuhan. Tuhan kasih jawabannya di situ. Kadang kita tuh bisa nggak lihat itu loh, karena kita terlalu tinggi nih temboknya. Kekhawatiran, tekanan, beban hidup, dan lain-lain. Kita nggak bisa ngelihat jalan jawaban yang Tuhan sudah berikan di depan kita. Dikit lagi padahal, kalau kita setia, kita akan dapatkan jawabannya. Ya, jadi janganlah khawatir hari-hari ini. Sebab apa? Janji Tuhan, pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya, oke, Army of God.
Saya akan ulangi ya dari poin yang pertama tadi, gak ngulangin khotbah ya, tapi saya ulangin poinnya ya. Poin yang pertama tadi apa? Dimana kita menjadi real church ya, be the church, menjadi gereja yang hidup hari-hari ini. Poin pertama, kita hendaknya selalu waspada dan berjaga-jaga akan hidup kita. Hidup itu terpancar dari apa tadi? Hati ya. Dari hati kita jaga itu terpancar kehidupan ya. Selalu awas berjaga-jaga pada masa-masa ini. Dan yang kedua, kita takut dan gentar akan Tuhan. Ya, jangan sampai itu luntur spiritnya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tetap penginjilan, tetap visinya akan jiwa-jiwa, tetap memandang jiwa-jiwa, jangan pernah luntur. Ketika kita memandang jiwa-jiwa, kita menjadi orang yang tidak egois. Kita menjadi orang yang tidak aku dan aku. Kita tidak menjadi orang yang me and me. Orientasi kita tuh gak egois ke diri kita aja. Ketika kita care pada orang lain, kita belajar seperti Yesus yang melayani orang-orang berdosa, janda, orang sakit penyakit dan lain-lain. Ya, kita peduli akan hidup orang lain. Ya, dan yang terakhir, kita no worries ya, jangan pernah merasa khawatir. Amin, Army of God. Hendaknya saat-saat ini kita mesti belajar sama-sama dari firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Supaya kita bisa menghidupi sama-sama, menjadi pelaku dan bukan hanya pendengar saja tentunya. Amin. Haleluya Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Cahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terang kasih Tuhan. Bagi hidup kita. Yes Tuhan. Yes Tuhan, thank you Jesus. Mari kita letakkan tangan kita di hati kita masing-masing. Mari kita meresponi firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap Army of God yang berada di rumah masing-masing Tuhan.
Biar hari ini mereka yang mengikuti ibadah online Tuhan. Hari ini kami dapatkan rema Tuhan. Kami dapatkan petunjuk dari-Mu Tuhan. Kami dapatkan visi yang baru hari-hari ini Tuhan Yesus. Biarkan hari ini kami belajar bagaimana sesungguhnya menjadi gereja yang hidup. Bukan hanya gereja yang terpaku atas gedung saja Tuhan. Tapi hari ini kami belajar bahwa gereja yang hidup, gereja itu adalah kami Tuhan. Kamilah gereja yang hidup itu Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk selalu berjaga-jaga di masa ini. Bukan jadi orang yang pasif, bukan jadi orang yang hanya berada di zona nyaman saja Tuhan. Tapi kami mau jadi anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus, yang bergerak dalam penginjilan Tuhan. Jadi gereja yang juga bergerak dalam penginjilan, yang berada di dalam satu visi juga hari-hari ini Tuhan. Dan kami bergerak Tuhan Yesus, di mana kami berada Tuhan, kami selalu rindu akan keselamatan jiwa-jiwa. Kami tidak lagi terorientasi pada hati kami, pada diri kami saja Tuhan. Tapi hari ini orientasi kami mau tegakkan kembali pada Kristus. Kami mau bergerak Tuhan akan keselamatan jiwa-jiwa itu Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan hari juga hamba berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak Army of God-Mu Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang berani bergerak Tuhan, berani melangkah. Bukan hanya orang-orang yang hanya diam, orang-orang yang pasif, orang-orang yang terkekang Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, apapun yang mengakibatkan anak-anak-Mu terbelenggu, hari ini juga hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan belenggu itu di dalam nama Yesus. Dan kalaupun hari-hari ini ada anak-anak muda-Mu yang masih jatuh bangun dalam dosa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar hari ini mereka komitmen, mereka keluar dari zona itu Tuhan. Mereka keluar dari ikatan jerat dosa itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau punya iman, kami mau punya kepercayaan yang sungguh-sungguh ada atas Engkau Tuhan. Kami tidak mau lagi dikuasai oleh rasa khawatir. Kami gak mau lagi dikekang, ditunggangi oleh dosa Tuhan. Kami gak mau lagi dikekang oleh tembok-tembok proses yang ada Tuhan. Kami terhimpit pada keadaan Tuhan. Tapi hari ini ajari kami punya mata yang selalu tertuju ke depan. Ajari kami punya hati yang selalu mau melangkah, yang selalu mau komitmen Tuhan. Bagaimanapun beratnya hal, beban hidup yang kami alami, tapi kami mau tetap melangkah di dalam Kau. Sebab kami pegang janji-Mu Tuhan. Tuhan menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ku mau bercahaya, bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalamnya, thank you Tuhan Yesus buat setiap firman yang kami dengarkan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada setiap keadaan kondisi hari-hari ini Tuhan. Itu tidak jadi penghalang, itu tidak jadi belenggu. Ketika kami mau datang pada Tuhan seperti seorang anak yang rindu. Seperti rusa rindu aliran air. Seperti anak-anak yang datang kepada bapaknya. Kami rindu Tuhan. Biarkan hari ini firman yang kami dengarkan itu menjadi firman yang tertanam dalam setiap hati kami. Kami percaya Tuhan Yesus, firman inilah yang menjadi pedoman kami. Firman inilah yang membawa kami semakin dekat padamu. Firman ini yang menjadi penggerak kami. Firman ini yang menjadi benih yang tumbuh di dalam hati kami Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan biar firman ini tumbuh di dalam hati, tanah hati yang subur Tuhan Yesus. Bukan lagi firman yang tumbuh di dalam hati yang penuh dengan semak belukar, duri itu Tuhan, atau tempat yang gersang.
Tapi hari ini kami berdoa Tuhan, biar hati kami menjadi tanah hati yang subur, tanah hati yang selalu dilembutkan Tuhan. Kami mau selalu terima koreksi, teguran dan nasihat dari firman-Mu, dari pemimpin-pemimpin rohani kami, dari saudara-saudara rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Allah memberkati Engkau, Allah memberkati jalan keluar dan jalan masuk-Mu. Hari-hari ini dimanapun Engkau berada, jadilah berkat di perkuliahanmu, dimanapun engkau bekerja, di keluargamu jadilah berkat. Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai kepada selama-lamanya. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amen. God bless you, army of God. 911, what's the nature of your emergency?